Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-31, Atalanta versus Napoli di Gewiss Stadium, Ahad 3 April tahun 2022, berakhir dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat Partenope menempatkan ketat puncak klasemen AC Milan. 3 gol Napoli dicetak oleh Lorenzo Matteo dan Elif Elmas, sementara gol Atalanta dibuat oleh Martin De Ron. Demikian catatan iman resmi Serie A. Atalanta langsung tampil menyerang pada menit pertama, namun peluang nyata pertama mereka baru datang pada menit ke-8 lewat sundulan Ruslan, tetapi berhasil diantisipasi oleh David Ospina. Atalanta kemudian dikejar penalti pada menit ke-14 setelah kiper Juan Musso melanggar di range Mertens. Lorenzo Insigne yang menjadi eksekutor sukses membawa Napoli memimpin 1-0 atas Atalanta. Atalanta semakin meningkatkan serangan setelah kebobolan, namun rapatnya pertahanan Napoli membuat anak asuh Gian Piero Gasperini kerap menembak dari luar kotak penalti. Namun mencetak gol kedua pada menit ke-36, Matteo merobek gawang Landea dari jarak dekat dengan memanfaatkan assist Insigne. Tim tuan rumah tidak kunjung mampu memberikan ancaman berarti ke gawang Napoli. Sementara terminum skor 2-0 untuk bertahan untuk Napoli. Atalanta mengancam di awal-awal babak kedua lewat 2 percobaan Jeremy Boga, namun tidak ada satupun yang bisa mengarah ke gawang. Tuan rumah akhirnya mencetak gol pada menit ke-58. Alexis Miranchuk melakukan tusukan ke depan kotak penalti Napoli untuk kemudian mengirim umpan yang disambut dengan sundulan Martino. Skor berubah 1-2. Berbagai serangan dilakukan Atalanta juga memberikan ancaman dengan melepaskan tembakan di kotak penalti pada menit ke-76. Tetapi Ospina masih bisa menepis bola keluar lapangan. Sebuah serangan balik Napoli di menit ke-81 membuat Atalanta kelabakan, mendapatkan bola di kotak penalti yang kemudian melepaskan umpan panjang ke Hervinho. Pemain asal Meksiko itu menggiring bola untuk melakukan tusukan ke depan kotak penalti. Bola kemudian diarahkan kepada Elif Elmas yang dalam posisi bebas menuntaskan menjadi gol. Tidak ada gol tambahan yang sampai laga berakhir. Namun Napoli pulang dengan kemenangan 3-1 atas Atalanta. Hasil itu membuat Partenope menempel rapat AC Milan di puncak klasemen dengan sama-sama mengoleksi 66 poin. Tetapi Napoli sudah bermain 1 kali lebih banyak dari Rossoneri. Sementara itu Atalanta semakin sulit untuk memasuki keempat besar setelah kekalahan atas Napoli. Klub asal Bergamo itu duduk di posisi ke-7 klasemen Liga Italia dengan 51 poin, tertinggal 8 angka dari Juventus di urutan keempat. Di Liga Spanyol tahun 2022, Barcelona meraup poin sempurna usai mengalahkan Sevilla dengan skor 1-0 pada lanjutan La Liga Spanyol tahun 2022. Kemenangan Barcelona dikemas Pedri pada menit ke-72. Sukses ini sekaligus membawa Barcelona kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 57 poin. Memasuki babak pertama bermain di hadapan publik sendiri, Barcelona langsung tancap gas. Akan tetapi Sevilla pun juga mampu menahan serangan yang dilakukan tim tuan rumah dan kerap kali melebar ancaman. Blaugrana julukan Barcelona mendapatkan peluang di menit ke-14. Namun sayangnya sundulan Ronald masih melambung tinggi di atas mister gawang Sevilla. Pertandingan berjalan cukup sengit. Pasalnya kedua kesebelasan saling jual beli serangan hingga laga berjalan sampai menit ke-70. Asalnya kedua kesebelasan saling jual beli serangan hingga laga berjalan sampai menit ke-30. Belum ada gol yang tercipta meskipun Barcelona dan Sevilla tampil menyerang. Ferran Torres mendapat peluang di menit ke-38, akan tetapi dia gagal memanfaatkan umpan matang yang diberikan Ousmane. Barcelona berkali-kali melakukan gempuran ke pertahanan Sevilla lewat sektor sayap mereka. Namun sayangnya semua serangan itu belum ada yang berubah gol. Memasuki 5 menit akhir, tempo permainan kedua tim belum menurun. Mereka sama-sama masih mencari celah untuk mencetak gol keunggulan. Akan tetapi hasilnya nihil. Babak pertama antara Barcelona dan Sevilla berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Memasuki babak kedua, Barcelona tampil semakin dominan. Berkali-kali tim pasukan Xavi Hernandez itu menggembur pertahanan Sevilla. Bahkan bisa dibilang mereka sama sekali tidak memberikan kesempatan tim tamu untuk menyerang.
Di menit ke-60, Ferran Torres mendapat peluang emasnya. Akan tetapi tendangan yang dia lesatkan masih mampu ditepis dengan sangat baik oleh kiper Sevilla. Blaugrana tampak kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Sevilla. Terlebih kiper mereka yaitu Bauno juga tampil sangat apik karena beberapa kali mampu menangkis serangan Barcelona. Sevilla sendiri mendapat peluang lewat situasi bola mati di menit ke-66. Sayangnya tendangan yang diseksuasi Ivan Rakitic itu masih melambung tipis di atas mistar gawang. Setelah melakukan serangan demi serangan, akhirnya Blaugrana berhasil menjebol gawang Sevilla di menit ke-72. Tendangan terukur yang dilakukan Pedri tak mampu dibendung oleh Bauno. Hasilnya Barcelona unggul 1-0 atas Sevilla. Memasuki 5 menit akhir, intensitas permainan masih cukup tinggi. Kedua tim saling jual beli serangan. Sevilla berupaya untuk mencetak gol menyamakan kedudukan. Namun sayangnya upaya mereka harus pupus sebab Barcelona menutup pertandingan dengan kemenangan dengan skor 1-0 atas Sevilla. Hasil PSG versus Lens di laga Prancis tahun 2022. Trio Lionel Messi, Mbappe, dan Neymar menggila. Menang besar atas Lens di laga pekan ke-30 Liga Prancis tahun 2022 pada Senin 4 Maret tahun 2022. Bermain di kandang sendiri, PSG tepatnya menang 5-1 berkat penampilan apik trio andalan tim tersebut. Tercatat Messi berhasil sumbang 1 gol, lalu Neymar Jr mencetak 2 gol, sementara Mbappe lebih hebat lagi dengan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Babak pertama, PSG mampu tampil dominan sejak pertandingan dimulai. Mereka bahkan nyaris mencuci keunggulan pada menit ke-5. Namun, sepakan Mbappe dapat dihentikan kiper Lens. Tuan rumah kemudian berhasil unggul pada menit ke-12. Neymar yang berhasil mencetak gol dengan tendangan kerasnya meneruskan umpan kiriman dari Mbappe. Tim berjuluk Les Princes kemudian menggadaikan keunggulan pada menit ke-28. Mbappe sukses menjebol gawang Lens setelah memaksimalkan umpan dari Idrissa. Unggul 2 gol, PSG tak menghentikan serangannya. Mereka bahkan nyaris menambah keunggulan 10 menit kemudian. Sayangnya, sepakan Achraf Hakimi melebar. Pelatih PSG kemudian dipaksa mengganti pemain lebih awal. Leandro Paredes mengalami cedera sehingga dia digantikan oleh Jorginho. Pada menit ke-43, babak pertama berakhir dengan keunggulan PSG 2-0. Begitu paruh kedua dimulai, Lens mencoba untuk menyerang balik. Mereka lalu nyaris membuat gol pada menit ke-48. Sayangnya tembakan Enzo belum menemukan sasaran. Akhirnya Lens berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-58. Berawal dari kesalahan pertahanan PSG, Thuram mencetak gol setelah melepaskan tendangannya. Walaupun demikian, PSG tak butuh waktu banyak untuk menambahkan keunggulan. Mbappe kembali mencetak gol pada menit ke-67. Dia sukses melepaskan tendangan usai menerima umpan dari Hakimi. Keunggulan PSG kemudian memperjauh keunggulan pada menit ke-73. Lionel Messi mencetak gol ke-4 PSG setelah menyepak bola ke gawang Lens setelah menerima umpan dari Mbappe. PSG terus mencoba untuk memberikan tekanan kepada Lens. Mereka kemudian menambah keunggulan pada menit ke-90. Neymar berhasil mencetak gol dengan sepakannya dan membawa PSG menang dengan skor 5-1.